Tugas sejarah melawan kuasa negara kolonial. Guru pengampu Rita Tinding Sugiarto, SPD. Apakah kalian pernah mendengar kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun? Bagaimana menurut kalian mengenai pernyataan tersebut? Apakah seluruh wilayah Indonesia memang telah dijajah selama 350 tahun? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Mari kita simak penjelasan berikut. Kedatangan Belanda pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara koloni, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan kombinasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Sebelum abad ke-20, gagasan mengenai NKRI belum dikenal, sehingga perlawanan rakyat lebih bersifat kedaerahan. Mereka berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani di daerah masing-masing. Umumnya, perlawanan tidak terorganisir dengan baik. Seringkali penjajah menggunakan strategi divide et impere atau politik adu domba, sehingga tidak jarang bumi Kutera menderita kekalahan. Dalam rentang waktu ini, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme lebih bersifat perang senjata. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal dalam melawan kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua periode, yakni periode sebelum abad ke-19, di mana rakyat menghadapi VOC, dibubarkan pada akhir abad ke-18, yakni pada tahun 1799, dan periode setelah abad ke-19 menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Periode sebelum abad ke-19. Perlawanan terorganisir di Pulau Jawa dimulai sejak tahun-tahun awal kepindahan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Sultan Agung yang mengharapkan bantuan dalam penyerangannya ke Surabaya ternyata tidak mendapat dukungan dari VOC. Kehadiran VOC di Batavia seringkali menghalangi kapal dari Mataram yang akan melaksanakan perdagangan ke Malaka. Hal ini menjadikan dorongan yang kuat untuk dapat mengusir VOC dari tanah Jawa. Ia pun mulai menyerang Batavia tahun 1628, namun serangan pertama tidak berhasil hingga menggugurkan 1.000 prajuritnya. Setahun berselang, penyerangan yang dilakukan pada Agustus sampai Oktober 1628 pada akhirnya juga mengalami kegagalan, karena ketika itu terjadi wabah kolera dan malaria. Serupa dengan Kesultanan Mataram, perjuangan rakyat Banten terhadap VOC bermula sejak kongsi dagang ini menguasai Batavia atau Jayakarta. Sultan Agung Tirtayasa melakukan perlawanan dengan bekerja sama dengan saudagar asing lainnya, yakni bangsa Inggris. Penyerangan langsung kepada kapal-kapal VOC di perairan Banten dilakukan oleh Sultan Agung Tirtayasa antara tahun 1658 sampai 1659. Serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia atau Angke dan Tangerang. Sementara itu, kekuasaan di Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Abdul Qahar Abu Nazar atau Sultan Haji. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melancarkan politik adu domba atau divide et impera, yang pada akhirnya dapat mengalahkan perlawanan Sultan Agung Tirtayasa dan VOC dapat menguasai perdagangan di pesisir Jawa. Perjuangan dari wilayah Indonesia Timur untuk melawan penjajah dilakukan oleh Kesultanan Gorontalo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Konflik diawali dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku hingga pecahlah Perang Makassar pada 1669. Sejak 1660, VOC memang berambisi untuk menguasai wilayah pelabuhan Somba Opuh. Dalam perlawanan ini, Kesultanan Gorontalo bersekutu dengan Wajo, sedangkan VOC bersekutu dengan Raja Poni. Arung Palaka yang pada waktu itu sedang berseteru dengan Kesultanan Goa. Perjanjian kerjasama dengan VOC. Perjanjian di atas adalah salah satu contoh kesepakatan yang harus dipatuhi apabila Sultan Haji berhasil menyingkirkan Sultan Agung Tirtayasa.
Belanda dengan politik adu domba yang dilancarkan kepada anggota Kesultanan Banten berhasil mengambil keuntungan yang sangat besar. Berikut ini adalah isi dari perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Haji dan VOC. Yang pertama, Banten menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, Banten harus menyerahkan monopoli perdagangan lada kepada VOC dan menyingkirkan perdagangan dari Persia, Cina, dan India. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit jika melanggar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai wilayah pantai dan pendalaman harus ditarik kembali. Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri perlawanan Kesultanan Goa Talo dengan VOC. Kesultanan Goa diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan wakil VOC adalah Corles Sulaiman. Meski disebut perjanjian damai, ini sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Goa dari VOC serta pengesahan monopoli perdagangan sejumlah barang di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa.